too far. The next player can't get out, which is a guarantee. Tablet ukuran kecil sekarang udah susah dicari karena memang udah jarang keluar. Dua produsen tablet utama yaitu Samsung dan Apple selalu merilis tablet-tablet ukuran besar untuk tablet flagshipnya 9,7 inch ke atas, bahkan cenderung makin besar dari waktu ke waktu. Ada sih memang yang kecil iPad mini, tapi harganya mahal banget. Nah, makanya aku ada alternatif yang lumayan nih untuk tablet mini, yaitu Samsung Galaxy Tab S2 yang ukuran 8 inch. Ya memang ini udah tablet lama, tahun 2015 keluarnya. Tapi ini memang tablet kategori flagship dari sononya. Jadi speknya cukup mumpuni. Tinggal diakalin dikit nih untuk bisa dipakai dengan layak di tahun 2024 sekarang. Dan aku beruntung mendapatkannya nih, dengan kondisi layak dan udah diakalin kayak yang tadi aku bilang. Ya, langsung aja kita lihat ini boxnya, berwarna putih, ukurannya kompak dan ada tulisan Samsung Galaxy Tab S2 di bagian depannya. Di bagian samping kanan kiri kosong dan masih ada segel-segel yang emang kelihatan banget udah sangat lama ya guys. Tapi overall masih lumayan lah dapet boxnya yang asli. Oke, langsung aja kita unboxing dan kita lihat isinya. Ya, ini langsung kita ketemu tabnya yang warna gold ya. Cukup mulus. Oke, kita taruh dulu. Lalu ada quick start guide yang gak bakal dibaca. Kepala charger, kabel charger yang micro USB, dan juga ada bonus earphone. Tapi ya, ini aksesorisnya gak bakal aku sentuh karena gak tahu juga ini yang asli atau OEM. Untuk tabletnya sendiri ya beneran mini ya, kompak, kecil, dapat digenggam dengan mudah. Ditenteng dengan satu tangan juga gampang. Di bagian bawah kita lihat ada speaker grill, ada 2, port micro USB dan juga headphone jack 3,5 mili. Lalu di bagian kanan polos nggak ada apa-apa. Di bagian kiri ada tombol volume, tombol power sama 2 slot SIM. Dan ini adalah untuk slot SIM card sama slot micro SD. Dua-duanya terpisah ya. Lalu di bagian belakang ada kamera belakang 8 megapiksel, logo Samsung dan juga 2 titik slot untuk menyambung ke case atau cover Galaxy Tab S2 yang original. Lalu di bagian depan ada kamera depan, tombol home sama tombol kapasitif. Untuk bodi materialnya ini terbuat dari polikarbonat dan cukup empuk ya. Enak dipegang, gak nyeplak sidik jari dan gak mudah panas. Oke, sekarang kita masuk ke menu Galaxy Tab S2 ini yang tadi udah aku bilang diakalin, yaitu user interface dan softwarenya. Ini ternyata udah make Android 11 Red Velvet guys. Ini dia tampilannya, cukup modern dan minimalis ya. Wow, untuk control centernya kita lihat cukup elegan dan colorful. Jadi gimana caranya bisa sampai pakai Android 11? Ya, jadi ini tabletnya udah di custom ROM guys. Kalau resminya tablet ini hanya sampai update di Android Marshmallow. Tapi karena udah di custom ROM, maka bisa sampai Android 11. Dan custom ROM-nya ini menggunakan Lineage OS version. Nah, tapi apa aja kelebihan dari custom ROM ini? Salah satunya kita bisa menggunakan Android dengan versi terbaru dan juga kita bisa melakukan kustomisasi untuk merubah jenis huruf, logo icon yang macam-macam dan juga warna dari tampilan atau theme Android kita yang cukup beragam dan cakep-cakep. Nah, tapi yang paling penting, apakah tablet ini memang sanggup untuk di-upgrade ke Android 11, terutama secara hardware-nya ya? Jadi kita lihat aja di penggunaan sehari-hari untuk tablet ini. Tampilan menu utamanya bisa menggunakan mode landscape juga, kayak di iPad ya, mantap. Untuk browsing-browsing internet, aku sarankan yang paling ringan itu kita pakai Google Chrome. Ini kita lihat, kita bisa browsing dengan lancar nih, di apple.com contohnya. Zoom in, zoom out nggak ada masalah, dan bisa melakukan mode landscape juga dengan lancar. Jadi kita bisa dengan cukup nyaman berselancar di internet dengan menggunakan tablet Galaxy Tab S2 ini. Lalu berikutnya, ini merupakan bagian dari kustomisasi Android 11.
yaitu kita bisa menggunakan platform X atau Twitter. Wah, mantap nih guys. Karena aslinya platform X ini nggak bisa diinstal di tablet Galaxy Tab S2 ini. Dan sekarang kita bisa menggunakannya secara normal. Lalu fungsi tablet yang umumnya lagi yaitu untuk baca. Nah, ukuran 8 inch ini menurut aku pas banget kalau dipakai baca. Baik untuk baca e-book, majalah, komik, tabloid, dan yang lainnya. Pas aja gitu di tangan, jadi nggak pegel kalau kita pakai baca lama-lama. Nah, sekarang kita lanjut ke layar. Ini juga merupakan kelebihan dari tablet ini. Layarnya menggunakan Super AMOLED ukuran 8 inch dengan resolusi 1536 x 2048 pixel. Jadi cukup tajam dan jernih ya guys layarnya. Enak dipakai untuk nonton film dan betah dipandangin lama-lama. Oke, fungsi-fungsi lain tablet ini yaitu untuk multimedia tentunya. Dipakai untuk nonton dan streaming Liga Inggris di video.com, gak ada masalah. Gak putus-putus. Pengalaman yang cukup menyenangkan. Dan juga kita jadi bisa menggunakan aplikasi-aplikasi terbaru yang ada di Android dengan lancar. Misalnya aplikasi Facebook dan Facebook Marketplace. Terus juga kita bisa buka Instagram, scrolling atas bawah lancar. Walaupun aku lebih suka pakai HP kalau main Instagram. Dan tentunya TikTok. Tapi aku sarankan kalau ada aplikasi versi light, lebih baik kita pakai yang versi lightnya. Ada pesan baru. Biar lebih lancar dan ringan aja guys. Ya, sekarang kita coba gaming test. Tentu kalau ini nggak bisa bohong. Hardware-nya nggak mumpuni untuk mainin game-game berat zaman sekarang. Dengan chipset Exynos 5433M 28 nanometer dan GPU Mali T760 MP6, paling kita bisa mainin game-game ringan aja kayak Fruit Ninja Classic, Temple Run, dan juga game MOBA zaman sekarang yaitu Honor of King. Nah, itu masih bisa kita mainin dengan lancar. Anggap aja bonus lah ya. Last but not least, untuk kamera, ini tampilannya mirip Google Cam. Untuk kamera belakangnya pakai 8 megapiksel, ada autofocus, dan bisa rekam video sampai di kualitas 1440p 30 fps. Dan selfie kamera single 2,1 megapiksel aja. Secara mengejutkan, hasil fotonya cukup bagus dengan kondisi cukup cahaya. Bonus lagi ini mah. Ya, jadi gimana kesimpulannya bro and sis? Kalau menurut aku, tablet Galaxy Tab S2 yang 8 inci ini bisa dijadikan alternatif buat teman-teman yang lagi nyari tablet kecil atau mini. Dengan custom ROM memang akan lebih berfungsi lagi dan tambah nyaman untuk dipakai. Karena juga jadi masih relevan untuk make aplikasi-aplikasi sekarang. Buat nonton asik, baca buku apalagi. Buat browsing-browsing juga masih nyaman aja. Apalagi harganya yang hanya di bawah 1 jutaan. Paling minusnya nggak bisa untuk game berat doang. Begitu kira-kira bro and sis.